Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman alayhi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal mayitu fil qalbi al-warikil mubahis. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sayyidul Musibah Bapak Ustaz Sarijo, dan mudah-mudahan kalau diberikan kesabaran, amin ya Allah rabbal alamin, cepat diangkat penyakitnya, amin, sehingga bisa kembali, amin amin ya Allah rabbal alamin, amin. Untuk almarhumah istri beliau Pedro Sardini binti Hadi Pak Wiro ya, betul. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, amal ibadahnya, amin. Sama diri Allah Taala. Kepada Ketua DKM serta jajarannya, khususnya Bapak Ustadz Durrahim, Bapak Ustadz Dahlan, Bapak Ustadz Mundin, Bapak Ustadz Nanang, Bapak Ustadz Haji Pitoyo, Bapak Ustadz Haji Imam, dan Ustadz serta tokoh yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang penting kita semua mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang tidak, mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan gunung silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan. Amin. Kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Dan baru saja kita sama-sama membacakan hadiah, puji dan doa. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para ahli kubur, khususnya para ahli kubur Sayyidul Musibah, sekali lagi diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadah serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keutamaan ngaji, yang mana diantaranya alhamdulillah dengan ngaji dosa-dosa kita diampuni sebelum melangkah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dosa yang tidak terampuni dengan sholat, puasa, dan haji. Jadi ada dosa walaupun itu orang udah rajin sholat, puasa, bahkan haji, tapi belum diampuni kecuali dengan ngaji. Karena apa? Sholat, puasa, bahkan haji kalau nggak ada ilmu boro-boro sah, apalagi dapat pahala. Ya, gugur juga kewajiban tidak, jadi tetap dosa. Makanya kalau kita ibadah penting, justru menuntut ilmunya lebih penting lagi. Makanya insya Allah nanti ya setelah sedikit saya tausiah khususnya tentang ruh. Nanti saya akan sampaikan tentang kajian fikih sebagai bekal kita di dalam ibadah khususnya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini genap saudari kita, istri dari Ustadz Sarijo, genap 100 harinya ya. Nah ini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, mungkin kalian pernah pesantren dulu pernah ya. Ada sebuah kitab judulnya Daqaiqul Akhbar. Artinya juga Daqaiq itu dalam akhbar itu berita. Makanya di situ dari mulai penciptaan Nabi Adam, pokoknya mas sampai malaikat manusia gimana, ketika wafatnya bahkan kesananya, yang terakhirnya itu antara surga dan neraka. Itu di kitab Daqaiqul Akhbar itu ya. Nah di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kurang lebih bahwa ketika orang mukmin ini mati kan punya keluar ya. Jadi kan yang namanya mati mah terpisahnya jasad dengan roh, betul. Ya kalau jasad nanti dikubur atau roh mah kekal. Ya jasad mah ya berapa lama sih dikubur gitu. Ruh kekal. Nah ternyata beberapa hari kemudian itu roh minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkunjung ke kuburnya dan juga ke rumahnya. Jadi sebulan tuh ya, walaupun sudah dikubur jasad, tapi ruhnya itu keliling nempok ke rumahnya. Maksudnya dia merhatiin nih bagaimana keluarganya, terutama yang ditinggalkannya, ya berupa harta gitu ya, apakah itu istilahnya benar-benar dibagi atau enggak, terus ngebaginya juga apakah beres atau enggak, ya terutama hutang-hutangnya. Kalau diberesin itu alhamdulillah, mayit itu senang. Tapi kalau tidak, wah dia sangat disayangkan sekali. Nah itu ya, udah. Kemudian kembali lagi. Nah setelah kesananya begitu lagi, keliling lagi, pokoknya sampai setahun itu selalu keliling ya, dari ruh itu ke rumah termasuk ke kubur. Nah setelah genap 1 tahun baru itu kembali ke tempat dikumpulkan ruh sampai nanti sangkakala ditiupkan, artinya kiamat besar gitu ya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jadi tadi hadis ya, karena sahabat Ibnu Abbas berkata bahwa pada hari atau malam Id, atau Id, Lebaran ya, baik haji maupun fitri maksudnya, dan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kapan bulan Rajab? Beberapa hari lagi ya, sebelum Ramadan. Kemudian di malam Nisfu Saban. Kapan Nisfu Saban? Tanggal berapa? 15-nya kalau Nisfu Saban mah. Kalau kunut 16-nya ya, betul. Jadi Nisfu Saban malam 15-nya. Kalau kunut itu malam 16-nya. Dan di malam Lailatul Qadar kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan loh pokoknya ya, di bulan Ramadan. Bahkan ternyata ya kalau itu maka setahun sekali ya, setiap malam Jumat itu pada berkunjung nyurupai ke rumahnya, ngeliatin dari jauhan bagaimana keluarganya yang ditinggalkan itu. Dan itu kalau kedengeran itu ruh minta untuk disedekahin. Makanya ini Bapak Ustadz Sarijo ya, ini jangan dikira nggak nyampe ya, memang ininya mah kagak, tapi ini wasilah doa kita ini gitu ya. Coba kayak seperti orang kalau ke Mekah atau ke Mekah kan juga ditahlilin setiap hari Jumat ya, itu beda rasanya. Apalagi saya makan waktu berangkat haji itu banyak jamaah ya, dan memang tempat ngadain tahlil di dua tempat itu kayaknya di sana itu nggak kerasa, udah nggak makan sehari juga kenyang aja gitu. Jadi bukti itu di dunia. Orang dibikinin wuduk di sininya. Nah apalagi itu. Nah kalau memang nggak ada nih, ya baik itu karena pelit ya, ataupun memang nggak ada
Nah itu tolong bacakan Al-Quran, khususnya Fatihah. Nah, berarti di sini jelas ya bahwa yang namanya makanan, sedekah, dan yang namanya doa itu nyampe. Makanya tegas Syekh Zainuddin Al-Maliban di dalam kitab Qurratul Ain ya, bukan Qurratul Uyun. Qurratul Uyun mah kitab pengantin. Qurratul Ain mengatakan, bahkan di Fathul Muin juga ada, watan tahu maitan sedekah itu dua-duaun, manfaat bagi mayit, sedekah dan doa. Jadi yang namanya sedekah dan doa ini nggak sia-sia manfaat. Kalau emang ada yang nggak percaya di sini nih, nggak ada yang percaya di sini, katanya gini sudah kain ngapain? Lah doa nggak nyampe, mati dulu dah, ntar saya doa, saya sedekahin, saya doain. Kalau nggak nyampe nanti balik lagi gitu ya. Begitu aja kan? Nah gitu ya. Jadi kalau nggak ada sodako, nggak ada makanan, boleh itu apa namanya doa. Nah kemudian berkata lagi, wahai ahli warisku, ketahuilah ya, kalau kalian sekarang menikmati rumahku, bahkan kalau memang seorang suami nih yang meninggal, berarti yang ditinggalin siapa? Istri. Berarti kalau istri tinggalin suami namanya apa? Janda. Kalau janda tua satu nih, kalau janda muda pinter. Iya gitu ya. Kan kalau jatuh yatim aja bukan nanti dapat fitnah sekalian gitu, temenin ya, amanin gitu. Nah seperti Rasulullah gitu kan, supaya nggak fitnah untuk menyantuni yatim, jadi ibunya ditingkatkan. Jadi Rasulullah nggak lihat tua mudanya, cuma bapak-bapak kan beda ya. Tadi prinsipnya kalau yang tua mah santunin aja ketiga, kalau yang muda pun kawinin. Nah ini, jadi ada tujuan. Siap Pak RT. Ya gitu ya. Nah jadi kata siru itu, nah kalian ini harus kasihan kepada pengingat itu ya, harus banyak untuk mendoakan saya, katanya ya, kata siru itu ya. Karena kalian udah enak sekarang, rumah tinggal ngisi ya, kalau yang masih muda tadi bisa kawin lagi gitu ya. Nah itu ruh permintaannya ketika tadi di hari Lebaran, di malam Jumat pertama bulan Rajab, di hari di malam Nisfu Saban, di malam Lailatul Qadar, bahkan setiap malam Jumat tuh, setiap malam Jumat semuanya hadir. Nah gitu ya. Nah beresin juga. Jadi kalau rumah di sana dikubur, buku catat itu sempit ya, dan udah nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa nambahin. Jadi kalau orang udah dikubur, udah mati, pada putus amalnya. Jadi dosa nggak nambah, pahala nggak nambah. Nah makanya nih, yang hidup khususnya keluarganya itu harus ingat, banyaklah beribadah, terutama ya di atas namakan si mayit. Itu ternyata ruh kalau memang memperhatikan, menyaksikan keluarganya, benar-benar ingat ya. Bahkan saudara-saudaranya gitu, bukan sekedar ingat, juga ngedoain. Nah itu senang kembalinya. Tapi kalau enggak, itu sangat menyesal sekali. Makanya dulu ada ceritanya ya, ketika malam Jumat itu ada di suatu kuburan nih, ngimpi nih ya, seorang itu ngimpi di kuburan bahwa di situ tuh setiap malam Jumat yang lain mah pada gembira gitu ya, senang. Ada satu ruh mayit yang sedih. Begitu ditanyakan, ngimpi ini ya, jadi ini bapaknya mati bisa ya, apa dialog gitu, karena ngimpi kan, kalau nggak gitu nggak nyambung. Kenapa kamu sedih? Ya katanya bagaimana nggak sedih, kalau yang lain itu setiap malam Jumat dapat kiriman, sementara saya enggak. Makanya tolong sampaikan ke ahli waris saya ya, bahwa tolonglah untuk ingat untuk menyampaikan suatu doa ataupun sedekah gitu ya. Nah, ditanya sama dia, siapa namanya, di kampung mana. Nah begitu dibilangin ya ke keluarganya, dijalanin tuh. Ternyata barang esok harinya ngimpi lagi, itu senang sekarang ini, karena keluarganya ingat ya, baik itu sedekah maupun yang namanya doa. Jadi sekali lagi kesimpulannya,
Sedekah dan doa itu manfaat bagi mayat. Nah memang demikian. Itu kalau ahli warisnya ingat. Peduli kalau kagak karena nggak dididik agama, boro-boro untuk orang tua, untuk dia sendiri juga nggak ngejamin. Nah makanya sebelum jangan terlalu kita berharap, kita harus bermodalkan nih mumpung masih hidup. Ya memang yang namanya mayit tadi sebagaimana Rasulullah sabdakan, mal maitut bil qabri kal gorikil mugawis. Seorang yang mayit tidaklah kubur kecuali itu seperti orang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Kalau orang tenggelam nih ya, tenggelam itu kira-kira butuh pertolongan nggak? Butuh. Terus kira-kira di situ apa berharga emas sekilo apa ban bekas? Bahan bekas sama emas kilo. Ya sebab masih itu emas nggak bisa ini, tapi ban bekas. Nah seperti ini juga sama. Nggak kudu banyak, yang nggak kudu mewah. Yang penting mah sedekah, doa ikhlas, yang itu yang manfaat bagi mayit. Itu kalau memang kita tadinya nggak ada persediaan ya, tapi ya sekali lagi kita jangan terlalu berharap, ya syukur, mending kalau pada ingat, pada peduli. Kalau kagak, nah sebelum itu kita harus mempersiapkan. Karena apa? Kata sahabat Abu Bakar di dalam kitab Nasolibat, termasuk tadi keterangan mal metrul konflik, kalau korikil mugas juga ada di kitab Nasolibat. Kata sahabat Abu Bakar, man dakholal kubro bila jadin kabakaan nama rokibal bahro bila sakinati. Jadi siapa orang yang masuk kubur, tolonglah masuk kubur, mati maksudnya. Yang ketiga, atau tolonglah masuk kubur mau sampai masuk kubur. Atau kan kalau udah mati mau nggak mau ya, pakai memang kewajiban ya. Yang gali kubur. Yang nggak gali kubur juga nggak mau. Yang menggali doang ya. Iya. Nah, jadi siapa yang masuk kubur karena mati dan itu memang suatu kepastian, tapi gak ada bekal di dunianya, ya dia pokoknya mah bagaimana nanti aja. Makanya prinsipnya jangan bagaimana nanti, kudunya nanti bagaimana. Beda gak? Beda. Kalau bagaimana nanti akhirnya ya udah malas saja. Tapi kalau dia prihatin nih nanti bagaimana nih pertanggung jawabannya, dia bakal bertanggung jawab, bakal sungguh-sungguh. Jadi orang yang masuk kubur dengan kata lain mati tanpa bekal bila zadin pakaan nama rokibal bahro bila sapinatin, itu seperti orang yang mengarungi bahtera lautan tanpa perahu. Kira-kira nih kalau orang menyeberang yang gak usah jauh, kalau ada bangsa umpamanya Kalimantan mah Sumatera lah ya, tuh ke pulau itu yang paling dekat tuh ya. Kalau nggak ada perahu kira-kira bagaimana? Tenggelam ya. Baik. Tuh mending tadi kalau ada yang nolongin mati. Nah, makanya ya kita memang perlu juga pertolongan dari orang, tapi sekali lagi jangan terlalu berharap. Sebab kalau memang ingat syukur, tapi kalau kagak, nah kalau kita udah ada bekal mah dengan perbekalan, insya Allah ya kita walaupun nggak ada dari orang, karena kita memang sudah mempersiapkan, itulah suatu kebahagiaan. Makanya ya pernah saya sampaikan bahwa orang yang paling cerdas di dunia ini bukan yang pintar cari duit, usaha, matematika, fisika, biologi dan lain ada, tapi ternyata orang yang banyak ingat mati, dan yang lebih terpenting lagi adalah lebih mempersiapkan untuk kesana. Sebab mati mah udah kepastian ya. Itu udah bagus sih orang kalau ingat mati mah hati-hati hidup ini. Tapi kalau dia nggak ada bekal, nggak persiapkan bekalnya, kesananya ya samanya bohong. Tadi ibarat orang mengarungi bahtera lautan tapi tanpa menggunakan kelab, tanpa menggunakan perahu, itu mah mati bunuh diri namanya. Naudzubillah min. Nah, bagaimana nih cara kita bekal, cara kita masuk kubur itu supaya membawa bekal, sehingga ibarat orang yang menyeberang, yang mengarungi bahtera lautan seperti pakai perahu, selamat aman gitu ya. Nah itulah dengan ibadah pastinya. Dan ibadah ibadah memang penting, tapi tanpa didasari dengan ilmu tadi, boro-boro dapat pahala bisa meraih keuntungan, ternyata saya juga bahkan kewajiban belum gugur, dengan kata lain masih tetap dosa. Nah untuk season pertama mungkin cukup ya. Selanjutnya
supaya kita ini ibadah kita sah betul, ya marilah kita taklim. Nah, ini baru nama taklim. Jadi ini mah tausiah nih, beda ya. Jadi kalau tausiah mah hukumnya sunnah, nggak wajib. Paling zikir. Tapi kalau udah taklim mah wajib. Tapi sekarang kenyataannya sayang orang. Giliran zikir mah selawatan, maulid, apa gitu ya. Entah kenapa, atau karena setahun sekali, atau memang karena ada berkatnya gitu ya. Giliran ngaji mah sepi-sepi aja gitu. Inilah padahal mah ngaji tadi udah kewajiban, apalagi yang dikajinya seperti fikih ya, itu merupakan wajib ain, bukan wajib kifayah lagi. Nah baiklah, yang selanjutnya kita ngaji sedikit ya, tabaruk sebagai keistiqomahan kita, karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah kemuliaan. Amin.